البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai daripada syarah yang disampaikan atau penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan di dalam syarahnya, falaisa tauhiduhu wal iqraru bit tauhidir rububiyyah. Nah, bukan dinamakan tauhid itu sekedar mengikrarkan atau mengakui dengan tauhid ar-rububiyah saja. Kama yaqulu dzalika ulama'ul kalam wan nadhar fi aqaidihim. Sebagaimana hal ini dinyatakan atau diucapkan oleh sebagian ulama-ulama ahlul kalam, al-falasifah, ahlul mantiq, di dalam akidah-akidah mereka. Kata mereka, cukup kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, walaupun mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Fa innahum yuqarriruna bi anna at-tauhid huwa al-iqrar bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit. Karena mereka menetapkan bahwasannya tauhid itu adalah al-iqrar, yaitu pengakuan bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit. Pengakuan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, pemberi rezeki, kemudian yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu keyakinan mereka. Tidak cukup. Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan, wahidun fi dzatihi la qasimalah. Allah Ta'ala tunggal pada zatnya, tidak terbagi. Wahidun fi sifatihi la syabihalah. Allah Ta'ala itu tunggal dalam sifatnya, tidak ada sesuatu yang serupa untuknya atau serupa dengannya. Wahidun fi af'alihi la syarikalah. Yang mana Allah Ta'ala itu tunggal di dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Wa hadha huwa tauhid ar-rububiyyah. Ini masih lingkupan daripada tauhid ar-rububiyyah. Naam. Seperti ini belum cukup. Kenapa mereka tidak mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu satu tunggal di dalam beribadah, tidak ada sekutu baginya? Naam, karena mereka sekedar mengakui tauhid ar-rububiyyah saja. Yang mana pengakuan seperti ini masih kurang. Pengakuan seperti ini masih kurang. Naam. Kemudian beliau menyebutkan, irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam. Kembalilah kalian kepada kitab manapun daripada kitab-kitab ahlul kalam, kitab-kitab ulama ahlul kalam, ahlul falasifah. Tajiduhum, niscaya kalian akan mendapatkan mereka la yakhrujuna an tauhid rububiyyah. Mereka tidak keluar daripada tauhid ar-rububiyyah. Namun apakah cukup seperti ini? Apakah pengakuan yang seperti ini cukup dikatakan mereka adalah muslimun? Naam, pada hakikatnya, naam, barakallahu fikum, yang seperti ini tidak bisa kita katakan mereka termasuk muslimin. Mereka termasuk kaum muslimin. Kenapa? Dikarenakan tauhid ar-rububiyyah itu masih kurang. Naam, masih apa? Masih mengharuskan juga tauhid al-uluhiyah, yang mana itu adalah inti dakwahnya para anbiya wal mursalin, yaitu tauhid al-uluhiyah. Naam, wa hadha laisa wat tauhidul ladzi ba'atha Allah bir rusul. Nah, berkata dalam syarah ini Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah taala, beliau menyatakan di sini, wa hadza laisa huwa at-tauhidul ladzi ba'atsallahu bihi ar-rusula. Dan ini tauhid rububiyah ini bukan tauhid yang Allah Taala mengutus para rasul dengannya. Kenapa? Dikarenakan tauhid yang Allah Taala utus kepada para rasul dan juga al-mursalin. Naam, al-anbiya wal mursalin. Tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa seruan mereka? An i'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wajtanibut taghut. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Kullu ma ubida min dunillah.
Setiap yang sembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwa radin, dalam keadaan dia ridha. Naam, itu di antara makna daripada at-taghut. Kemudian, naam, wal iqraru bihadza, sedangkan pengakuan dengan tauhid ini, wal iqraru bihadza wahdah, pengakuan dengan tauhid rububiyah ini saja, la yanfa' sahibah, tidak bisa memberikan manfaat, naam, pelakunya atau orang yang mengakui tauhid rububiyah saja. Kenapa? Li'anna hadza aqarra bihi al-musyrikun wa sanadidul kafarah. Bahkan yang seperti ini, naam, telah mengakui yang seperti ini juga kaum musyrikin, bahkan para pemimpin orang-orang kafarah. Naam, mereka mengakui adanya tauhid ar-rububiyah. Mereka yakin bahasanya siapa yang menciptakan, siapa yang beri rezeki, siapa yang mengatur alam semesta. Kata mereka Allah, atau istilah mereka Tuhan dan yang semisalnya. Naam, walam yukhrijhum minal kufr. Naam, yang seperti ini, naam, tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran, walam yudkhilhum bil Islam, tidak pula ini memasukkan mereka dalam keislaman. Tapi perkara ini fahadha ghalatun azim, seperti ini kekeliruan yang besar. Bahkan harus yang namanya tauhid ar-rububiyah, naam, mengakui juga tauhid al-uluhiyah. Di samping mereka mengatakan, kami yakin, kami mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam perbuatannya, mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Kami juga yakin bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempurnalah, naam, tauhid ini jika terpenuhi dua perkara ini. Jadi tauhid ar-rububiyah mengharuskan mustalzimun lit tauhid apa? Al-uluhiyah. Mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Tapi tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Namun orang yang sudah mengakui, meyakini dengan tauhid al-uluhiyah ini, pasti terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah. Naam. Fahadha ghalatun azimun, kata beliau. Ini ada kekeliruan yang besar. Faman i'taqada hadzal i'tiqad, maka barang siapa yang meyakini dengan keyakinan seperti ini, mazada ala i'tiqadi Abi Jahlin, tidak lebih daripada keyakinannya Abu Jahal, wa Abu Lahab, dan juga keyakinan Abu Lahab. Dua-duanya kafarah. Dua-duanya termasuk kafarah, termasuk orang-orang kafir. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal ini termasuk orang-orang yang apa? Yang membisiki, nah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak meninggalnya. Nah, waktu itu dibisiki oleh Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, sehingga terfitnah, tertipu. Nah, atarghabu amillati Abdul Muttalib, apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Nah, bilang kepada Abu Talib seperti itu. Karena agamanya Abdul Muttalib itu agama jahiliyah, agama kekufuran. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalimah. Naam, uhajulaka biha indallah. Satu kalimat yang kalau seandainya kamu mau mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, niscaya aku akan jadikan kalimat ini sebagai hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hujjah, sebagai bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah pamannya naam tunduk dan taat menurut dengan Rasulullah kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak. Teman duduknya yang jelek ini, dua orang yang pengaruhi, Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Naam, kemudian setelah itu apa? Fa aba an yaqula la ilaha illallah famata ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib ini pamannya Rasulullah. Naam, termasuk salah satu pembela dakwahnya Rasulullah, mati dalam keadaan kekufuran. Fa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, famata ala millati Abdul Muttalib. Kemudian dia mati dalam keadaan berada di atas agamanya Abdul Muttalib, agama jahiliyah. Na'udzubillah. Teman duduk yang sangat jelek, sehingga kita dikasih dorongan untuk senantiasa mencari teman duduk yang baik, teman duduk yang bagus, teman duduk yang senantiasa kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Naam, nahnu la na'tabir ahad, kita tidak menganggap seorang pun naam biqillatis salikin, dengan sedikitnya para pengikutnya. Naam, namun kita menganggap apa? Bisabatihi ala kitab sunnah, dengan kekokohannya di atas Al-Quran Sunnah. Bimuwafaqatihi, dengan mencocokinya dia bil kitab sunnah, dengan Al-Quran Sunnah. Naam. Limada? Kenapa? Li'annal haqqa, naam, dikarenakan kebenaran itu la yuzan, tidak ditimbang
illa bil kitab was sunnah, kecuali dengan Al-Qur'an dan Sunnah. La biqillah wa la bikasrah. Naam, tidak dengan banyaknya pengikut, tidak pula dengan sedikitnya pengikut. Li'anal ibrah la biqillah wa la bikasrah. Dikarenakan yang jadikan patokan timbangan itu bukan banyaknya pengikut, tidak pula sedikitnya pengikut. Namun apa? Bisabatihi ala kitab was sunnah, dengan kokohnya dia di atas Al-Qur'an dan Sunnah, difahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaful ummah. Itulah yang jadikan patokan sandaran kita. Naam, sehingga kita tidak goyah, kokoh. Naam, sabat di atas Al-Qur'an Sunnah, tidak pelin-pelan, tidak mumayyi' dan semisalnya. Namun kita dalam keadaan seperti itu, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan sehingga naam membahayakan atau sehingga hulu dalam agama ini, yang itu termasuk perkara yang dilarang. Tidak pula kita menganggap perkara itu remeh sehingga kita berteman, bercanda, kemudian juga bersahabat dengan orang-orang hizbiyin, orang-orang mumayyi'in, orang-orang yang tidak kokoh manhajnya. Jangan. Al-jarh wa ta'dil matlub. Karena ilmu jarh wa ta'dil itu mentahdir, memperingatkan kesesatan juga pelakunya, itu perkara yang diminta, perkara yang diwajibkan, sehingga kita harus paham masalah ini. Kita harus tegas dalam menyampaikan perkara-perkara yang harus tegas. Kemudian kita harus lemah lembut terhadap perkara-perkara yang harus diiringi dengan kelemah lembutan. Karena tidak mungkin kita menghilangkan semuanya dengan dalam satu waktu. Terkadang kita keras, tegas pada tempatnya. Terkadang kita lemah, lembut pada tempatnya. Seperti ini. Sebagaimana hal ini Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih. Di dalam hadisnya Aisyah Ummul Mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Wala yunza'uhu wala yunza' min syai'in illa syanah. Sungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan memperbagus sesuatu tersebut, memperindah sesuatu tersebut dengan adanya kelemah lembutan. Namun hal ini pada tempatnya. Kemudian berikutnya, wala yunza'u min syai'in illa syanah. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelemah lembutan ini dicabut, dihilangkan dari sesuatu melainkan akan memperjelek keadaannya, memperjelek sesuatu tersebut. Ini kapan? Ini jika tidak pada tempatnya. Sehingga semuanya dikembalikan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'ati li kulli dhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Hak untuk dikerasi, keras, tegas. Hak untuk berikan lemah lembut, kita harus lemah lembut. Tenang, sakinah dan semisalnya. Kemudian berikutnya, yaitu kata beliau, faman i'taqada hadzal i'tiqad, maka barang siapa yang meyakini dengan keyakinan seperti ini, mazada ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Maka tidak lebih, tidak melebihi lagi daripada keyakinannya Abu Jahal, tidak pula Abu Lahab. Kenapa? Dua-duanya ini meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki. Namun apakah mereka masuk dalam keislaman? Tidak. Apakah masukkan mereka dalam keislaman? Tidak. Bahkan Abu Lahab, turun satu ayat, satu surat penuh menjelaskan tentang kejahatan Abu Lahab. Falladhi alaihi al-an ba'dul mustaqifin. Yang kata beliau, dan maka orang-orang yang sekarang ini sebagian manusia yang mereka berada di sebuah parlemen atau sebuah partai-partai, huwa taqriru tauhid rububiyyah faqat. Mereka yang masih memiliki organisasi dan semisalnya, mereka cuma sekedar apa? Taqriru tauhid rububiyyah faqat. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja. Wala yatatarraquna ila tauhid uluhiyah, dan mereka tidak mengetuk sedikit pun daripada tauhid al-uluhiyah. Wa hadza ghalatun 'azimun fi musammat tauhid. Ini adalah kesalahan yang besar dalam penamaan daripada tauhid. Wa amma syirku fayaqulun, adapun kesyirikan mereka menyatakan, huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluq ma'allah aw yarzuq ma'allah. Ini juga kekeliruan. Jadi kesyirikan menurut mereka adalah engkau itu meyakini bahwasannya ada seorang yang mencipta bersama Allah Ta'ala, yang memberi rezeki bersama Allah Ta'ala. Itu keyakinan yang keliru. Itu tauhid rububiyah saja. Tapi kenapa mereka tidak mengatakan bahwasanya syirik itu adalah menjadikan sesembahan
selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah taala, menjadikan atau menduakan Allah taala dalam sesembahan. Kenapa mereka tidak berani seperti itu? Karena itu tauhid al-uluhiyah. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya kesyirikan itu adalah engkau meyakini bahwasanya ada seseorang, ada seorang yang apa? Yang ikut menciptakan bersama Allah taala dan memberi rezeki bersama Allah taala. Naqul, kita katakan hadza ma qalahu Abu Jahlin wa Abu Lahabin. Ini adalah seperti yang diucapkan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Maqalu, tidaklah mereka mengatakan inna ahadan yakhluqu ma'allah. Sesungguhnya ada seorang yang menciptakan bersama Allah, wa yarzuq, dan juga memberi rezeki bersama Allah. Bal hum muqirruna bi anna Allah wal khaliqur raziqul muhyil mumit. Bahkan mereka mengakui bahwasanya Allah taala itu adalah zat yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Naam. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Jadi khulasahnya, intinya dalam kaidah yang pertama ini bahwasanya sekedar mengakui dengan tauhid ar-rububiyah tidak bisa masukkan pelakunya atau orang yang mengakui tersebut dalam keislaman. Kenapa? Dikarenakan itu hampir seluruh orang-orang musyrikin dan juga orang-orang kafir, orang kufar, mereka mengakui dengan adanya tauhid ar-rububiyah. Meyakini, mengakui. Siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah, kata mereka. Namun mereka secara prakteknya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada berhala, meminta kepada bebatuan, kepada pepohonan, bulan, bintang dan yang semisalnya. Sehingga khulasahnya kaidah yang pertama yang kita selesaikan ini bahwasannya orang-orang musyrikin, ketika mereka atau orang yang semisal mereka yang meyakini hanya tauhid ar-rububiyah, itu perkara yang membahayakan, sehingga perlu dan harus mereka meyakini daripada tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena at-tauhidu atau tauhidur rububiyah mustalzimun tauhid al-uluhiyah, wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Itu kaidahnya. Bahwasanya tauhid rububiyah itu mengharuskan juga apa? Tauhid al-uluhiyah, sedangkan tauhid uluhiyah itu terkandung dalamnya tauhid ar-rububiyah. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kaidah yang kedua pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Cukup sekian dulu yang Anda sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.